Shalom, ketemu lagi dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara satu tema, hidup yang diperbaharui. Kita lihat satu ayat di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 saya akan bacakan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Untuk itu, saya mau katakan pada kesempatan ini, ada hal-hal yang harus kita perbaharui dalam hidup ini supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama, yang harus diperbaharui dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya adalah hati kita. Hati kita harus diperbaharui. Firman Tuhan mengatakan dalam Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Itu sebabnya hati kita perlu diperbaharui. Sebab apa? Sebab Allah tidak melihat rupa kita, tidak melihat penampilan kita, tidak melihat paras kita yang cakap, gagah, perkasa, tetapi Dia melihat hati kita yang tulus berkenan di hadapannya. Kita melihat atau mengingat kembali satu cerita ketika Samuel hendak mengurapi anak dari Isai yang pertama. Allah menolak karena apa? Allah tidak melihat perawakan dan paras daripada anak Isai yang akan diurapi menjadi raja menggantikan Saul. Tetapi Tuhan berfirman kepada Samuel, Samuel, aku bukan melihat parasnya, tetapi aku melihat hatinya, hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketika hati kita diperbaharui, berkenan di hadapan Tuhan, maka Tuhan berkenan di dalamnya. Itu sebabnya sekali lagi saya mengatakan, yang perlu diperbaharui adalah hati kita. Seperti Raja Daud berkata dalam Mazmurnya, beriku hati baru ya Allah, jangan ambil rohmu dariku. Raja Daud mengatakan demikian karena apa? Dia menyadari bahwa kalau hatinya tidak diperbaharui, dari hidupnya yang lama menjadi baru, maka dia tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang harus diperbaharui adalah pikiran kita. Pikiran kita harus selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Pikiran kita harus memikirkan hal-hal yang positif, bukan hal-hal yang negatif. Pikiran kita harus memikirkan hal-hal yang mendatangkan kebaikan, bukan mendatangkan hal-hal yang tidak baik. Kita lihat satu ayat dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Saya akan bacakan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ini yang harus kita pikirkan. Apalagi saat ini keadaan dunia, khususnya Indonesia, mengalami banyak kemerosotan karena virus corona. Ada banyak orang yang susah, ada orang banyak yang takut, cemas, khawatir, bimbang, dan ragu. Pikiran mereka kacau, memikirkan keadaan saat ini. Tetapi mari saya mengundang kita semua anak-anak Tuhan. Walaupun dalam keadaan sulit seperti ini, mari kita selalu berpikiran positif. Kita harus memikirkan, oh haleluya, seperti ayat yang ke-8 ini mengatakan, semua yang benar, semua yang mulia, yang adil, suci, manis,
yang sedap didengar. Ini yang harus kita pikirkan. Kalau kita memikirkan hal-hal ini, maka kita menjadi kuat. Maka kita menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh. Hati kita menjadi senang dan gembira. Ketika kita mengalami hati yang senang dan gembira, maka dengan sendirinya hidup kita menjadi baik di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga yang harus diperbaharui adalah komitmen kita dalam mengiring Tuhan. Komitmen kita dalam melayani Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh melayani Tuhan dalam kita melakukan hal-hal yang baik untuk Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh beribadah. Mari kita sungguh-sungguh berbuat kebajikan. Jangan kita melihat kiri dan kanan orang lain, tetapi kita memandang Yesus. Apapun yang terjadi di kiri, kanan, belakang, kita maju terus di dalam Tuhan. Komitmen yang kuat di dalam lakukan kebaikan. Kalau kita memiliki komitmen untuk terus melakukan kebaikan, lakukan terus tanpa melihat kiri dan kanan. Lakukan semua. Ini yang harus diperbaharui. Kita melihat satu tokoh Alkitab, yaitu Polikarpus. Dia adalah gembala di Smyrna. Dia pernah diancam oleh kekaisaran Roma untuk menyangkal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi Polikarpus menolak. Dan sampai 3 kali dia diberi kesempatan oleh Kaisar Roma untuk menyangkal Yesus. Kalau tidak, dia akan dibunuh. Dan kita melihat Polikarpus adalah gembala di Smyrna pada saat itu. Dia tidak mau menyangkal Yesus. Dia tetap mengatakan bahwa Yesus adalah Juru Selamat dia. Dan pada akhirnya memang Polikarpus harus dibakar hidup-hidup dan mati. Tetapi kita melihat di sini ada satu komitmen yang kuat. Dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, dia tetap setia mengiring Tuhan. Begitu juga dengan Yosua. Yosua adalah seorang tokoh yang memiliki komitmen. Dia berkata kepada bangsa Israel, silakan kemana engkau mau beribadah, kepada Allah orang Amori atau kepada Allah di seberang sungai Efrat. Tetapi aku dan seisi rumahku, aku akan beribadah kepada Allah semesta alam. Ini adalah komitmen yang kuat. Hari-hari ini sebagai orang percaya, kita diperlukan komitmen yang kuat dalam kita mengiring Tuhan, dalam kita melayani Tuhan. Ketika kita memiliki komitmen yang kuat, maka Tuhan akan membela kita. Tuhan akan memberkati, melindungi, menjagai kita. Dan sampai pada akhirnya kita boleh selamat sampai di seberang. Ketiga hal ini yang harus kita perbaharui sebagai orang-orang percaya. Hati, pikiran, dan komitmen kita di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang tangguh. Orang-orang Kristen yang berkualitas. Bukan sebatas Kristen kuantitas. Biarlah firman Tuhan pada kesempatan ini menguatkan kita. Supaya kita semakin giat dalam mengiring dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.